Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Klaten. Halo Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan para pembimbing hebat, yaitu Bapak Iketut Sutama sebagai fasilitator dan Ibu Rahayu Ningsih sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah tindakan aksi nyata saya tentang budaya positif. Yang pertama adalah latar belakang. Aksi nyata murid saya tidak suka tentang budaya peraturan positif. karena jika selama ini Berikut mereka ini melakukan adalah pelanggaran tindakan aksi akan nyata mendapat saya hukuman tentang dan budaya cenderung positif. mempermalukan dirinya. Yang Berikut pertama ini adalah adalah latar tujuan belakang. aksi nyata Murid saya tidak suka tentang budaya peraturan positif. karena jika selama ini Berikut mereka ini melakukan adalah pelanggaran, tindakan aksi kemudian nyata mendapat saya hukuman tentang budaya budaya positif positif. mempermalukan dengan meyakini Berikut ini nilai yang adalah pertama tindakan adalah aksi latar nyata belakang. saya. Yang Berikut pertama ini adalah adalah latar tujuan belakang. aksi nyata Murid saya tidak suka tentang peraturan budaya karena positif. jika selama ini mereka Berikut ini melakukan adalah pelanggaran, tindakan aksi kemudian nyata mendapat saya hukuman tentang budaya budaya positif positif. mempermalukan dengan meyakini Berikut ini yang adalah pertama tindakan adalah aksi latar nyata saya belakang. tentang Murid tidak budaya suka positif. peraturan Tujuan karena aksinya. yang Berikut pertama ini adalah adalah latar tujuan belakang. aksi nyata Murid saya tidak suka tentang peraturan budaya karena positif. yang pertama Berikut selama ini ini mereka adalah melakukan tindakan kesepakatan aksi nyata antara saya melakukan tentang budaya budaya positif positif. mempermalukan dengan meyakini Berikut ini yang adalah pertama tindakan adalah aksi latar nyata saya belakang. tentang Murid tidak budaya suka positif. peraturan Tujuan karena aksi nyata. jika Berikut selama ini ini adalah mereka tindakan melakukan aksi pelanggaran kolaborasi dapat dalam budaya budaya positif positif untuk membentuk keyakinan Berikut mereka ini meningkatkan adalah budaya tindakan positif. Yang aksi pertama nyata adalah saya latar tentang belakang. budaya positif. Murid tidak suka peraturan. Berikut ini adalah tindakan Yang aksi kedua, nyata. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, guru, juga murid sangat diperlukan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai untuk menumbuhkan budaya positif di sekolahan. Yang ketiga, dukungan dari orang tua murid untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang meluangkan waktu pada acara diseminasi budaya positif di sekolahan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di siang hari ini ya. Untuk memulai acara ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama dulu. Saya lanjutkan. Di sini saya mengadakan diseminasi budaya positif di sekolahan. Itu adalah program dari pendidikan guru penggerak modul 1.4. Jadi saya itu sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak itu sudah sampai modul 1.4. Di guru penggerak itu ada 3 modul. Nah, alhamdulillah modul 1 sudah terlewati, ini sudah masuk ke modul 2. Tapi untuk aksi nyata itu diseminasi budaya positif itu masih di modul 1.4. Jadi aksi nyatanya nanti harus mendiseminasikan budaya positif. Untuk modul 1.1 itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1.2 itu adalah nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian 1.3 itu visi perubahan visi prakarsa sekolahan ya, dan 1.4 itu adalah budaya positif. Nah, di sini saya Siti Rohmani ya di sini untuk calon guru penggerak dari Kabupaten Klaten angkatan 8. Kayaknya di sini masih lemas semua ya untuk memberikan semangat. Kita ice breaking dulu ya.
ice breaking dulu biar tidak lemes. Nah. Kumane dewi. Kowe dewi iki kok. Karo bener iki karo bener. Oke, gimana Bapak Ibu sudah stres ya? Ya. Saya lanjutkan. Di sini untuk diskriminasi budaya positif itu awali dengan kami dari guru penggerak itu diberi pembimbing dua. Ada fasilitator sama pengajar praktik. Kebetulan saya fasilitatornya Bapak Iketus Utama itu dari Bandung. Kemudian untuk pengajar praktiknya itu Bu Rahayu Ningsih, kebetulan cuma dari SMP Negeri 1 Rujuk. Itu untuk dua pembimbing saya. Sudah lagi. Ya, bukan. Nah, untuk tujuan pendidikan, menurut KAD, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi, ada kodrat alam sama kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu sudah melekat ya pada diri anak masing-masing. Nah, tugas kita itu mengarahkan, membimbing, menuntun mereka sehingga kita bisa mengebalkan sisi baik dari si anak tersebut dan mengaburkan atau menghilangkan sisi buruknya. Kemudian untuk kodrat zamannya itu kita memberikan skill itu sesuai dengan zaman sekarang. Nanti hari sendiri ya Bu Nur. Nah, budaya positif itu adalah budaya positif di sekolahan itu nilai dan kebiasaan di sekolahan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ayo, Bapak koordinator P5 mungkin. Saya lupa dan tak. Gotong royong. Terus apa lagi? Kebinekaan berkebinekaan. Berkebinekaan global. Terus
iman dan takwa. Terus Pikir kritis. pasti semua bisa ya, cuma Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep utama dari budaya positif di sini nanti ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima restitusi posisi kontrol manusia. Yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Di sini nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada kegiatan cobalah buka. Jadi ada dua orang misalkan di sini A sama B. Yang satu menggenggam, kemudian yang satunya itu berusaha membukanya. Nah, yang menggenggam dia berusaha untuk menyimpan atau menggenggam sesuatu barang yang ada di genggamannya, karena barang tersebut berharga sekali sehingga tidak dibiarkan untuk terbuka atau diambil orang. Padahal yang satunya itu adalah berusaha untuk membuka. Nah, untuk membuka itu bisa dilakukan, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, kemudian menggoda sampai memberi uang untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Dari posisi di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol untuk mempertahankan dan berusaha untuk membuka. Nah, di perubahan paradigma belajar itu ada teori kontrol atau ilusi kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat memperkuat karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua itu disiplin positif. Apa makna disiplin? Kalau dalam bayangan Bapak Ibu, disiplin itu apa toh? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Disiplin? Ada keterangan kedua kali. Tepat waktu. Disiplin. Terus ada lagi tidak melanggar tata tertib. Sesuai dengan aturan, itu ya disiplin ya. Tidak asing lagi di kita ya, disiplin, mendisiplinkan anak. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berasal itu dengan kata disiplina yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata disipol yang berarti murid atau pengikut. Jadi ketika guru mendisiplinkan murid itu lebih apa ya, kalau sebelum saya ikut program guru penggerak ini lebih bersifat disiplin itu identik dengan hukuman. Nah, padahal di sini kita itu dilarang atau tidak dibenarkan untuk menghukum siswa. Nanti kita jelaskan ya. Nah, disiplin itu mengajarkan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini, kemudian kesenangan, survival, kemudian kebebasan dan penguasaan.
Silakan dicermati. Buria adalah guru SMK Abadi. Sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Agus. Beberapa murid telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Agus itu sering meminta bekal makan yang dia miliki, ya betul, makan siang dengan paksa. Jika Anda sebagai Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus? Itu disebutkan Yang piye caramu lek Iki aku guru BKC sing meneh komentar kok. Makan itu nggak apa-apa, nanti pegang aja nggak apa-apa. Guru BKC sih baik. Guru BKC. aku tak nak ora beda. Yo, lanjut. Sudah? Sudah? Lampunya dinyalain aja, Pak. Kelihatan? Lampunya. Jangan. Yes. Terima kasih untuk mengomentari apa yang telah dilakukan Agus. Mestinya Agus ini mengambil barang atau hak makan siang dari temannya. Paling tidak ini diambil dari yang cewek. Masalahnya apa? Mungkin itu sebagai iseng bisa untuk menduga. Yang kedua, mungkin dia juga sudah kebiasaan mengambil hak orang lain. Tapi itu nanti perlu adanya observasi yang lebih mendetail, khususnya nanti dari guru BK yang tahu hal itu. Kalau kita berdasarkan apa yang ada dalam tulisan itu, kok saya cuma anggapan dua masalah itu aja. Satu, karena dia sering mengganggu dalam arti mungkin dia minta perhatian, ya, mungkin dia cari perhatian, atau yang kedua mungkin karena kebiasaan. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bu Widanita tadi itu apa yang harus dilakukan oleh Bu Lia itu menjelaskan kepada Agus bahwa perbuatan itu tidak baik karena itu melanggar hak asasi manusia. Kalau setiap manusia kan punya hak asasi, itu tidak boleh memaksa pada orang lain, apalagi meminta hak orang lain, itu jelas melanggar peraturan di dalam undang-undang. Itu berarti tidak boleh dan harus dijelaskan. Oke, terima kasih pada Pak Saila sama Bu Yandi ya. Kira-kira memang seperti itu. Jadi Agus itu sering meminta dengan paksa bekal temannya. Itu ada beberapa motivasi. Coba kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Lia, sebaiknya mencari tahu, betul ya kan? Pasti Agus itu melakukan hal tersebut ada alasannya. Alasan Agus melakukan tersebut itu karena yang pertama Agus lapar dan tidak dibawakan bekal makan siang, masuk ya, karena memang dia lapar, jadi pengennya itu makan. Nah, terus dia melakukan dengan paksa atau meminta dengan paksa bekal temannya. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi diperhatikan ya, jadi pusat perhatian gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat. Jadi
saya mengambil barang ini biar mereka pada takut. Jadi dia merasa hebat, kuasa. Itu untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya yang selalu sama, pengen bebas. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng, jadi keisengan aja, fun, jadi senang saja dengan kegiatan tersebut. Itu untuk kira-kira motivasi yang terbesit dalam benak Agus. Nah, kemudian yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam melakukan tindakan itu pasti memiliki motivasi, dan di sini dia terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Untuk eksternal itu motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya, contohnya ini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi dia karena takut melakukannya itu biar tidak dihukum. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Oh, dia melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu. Kemudian kalau faktor dari internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukan hal tersebut. Itu adalah pribadi intern dari diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Ada kasus di sini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi dia tidak suka dan tidak bisa, kurang bisa ya, bukan tidak bisa tidaknya. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih suka berdiam diri dan menggambar atau alias coret-coret di bukunya karena dia bosan. Pada saat itu, guru matematikanya yang bernama Bu Anda itu menanyakan pertanyaan kepada Iva. Nah, karena dia tidak memperhatikan, dia kaget. Kemudian dia menjawabnya itu dengan gegap, karena bingung mau dijawab dengan apa. Sehingga tasnya itu sampai terjatuh. Nah, seketika itu teman-temannya menyoraknya, mentertawakannya. Nah, pada waktu itu Bu Anda itu membiarkan teman-teman Iva itu mentertawakannya. Dan tidak hanya itu, Bu Anda itu menyuruh Iva berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya atau memegang hidungnya. Itu adalah suatu bentuk tindakan dari Bu Anda. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang melakukan seperti itu. Ada muridnya? Nggak ada ya. Ada muridnya terus melakukan kesalahan, kamu maju ke depan. Nah, seperti itu. Nah, dari kasus tersebut di atas, apakah Anda setuju dengan tindakan dari Bu Anda terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Menurut Anda, tindakan Bu Anda terhadap Iva merupakan hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Tolong dijelaskan. Nah, apa sih sebenarnya bedanya antara hukuman sama konsekuensi? Silahkan, mungkin ada yang berpendapat. Koordinator STP Bapak kita. Terima kasih. Kalau di kelas Bu hendak melakukan yang seperti kasus tersebut, sebenarnya menurut saya itu kurang pas. Mungkin karena anak itu punya kebebasan, punya tadi freedom, punya empat tadi apa ya? Ya, jadi anak itu jangan semata-mata hanya
diberikan sanksi, tapi kita harus melihat latar belakang dari anak tersebut. Mengapa dia kok tidak perhatian sama pelajarannya Bu Anda? Dia malah gojek sendiri, malah bermain HP ya katakan, sehingga saat dipanggil atau suruh mengerjakan sesuatu dia gugup. Yang seharusnya dilakukan Bu Anda itu menanyakan kenapa sampai jatuh, atau memang dia lagi pusing atau lagi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, membimbing jangan sampai anak itu ditertawakan di tengah-tengah kelas. Kita harus bisa menguasai kelas. Masuk kelas, apakah Anda setuju? Terus terang saya tidak setuju, Bu. Demikian dari saya. Kalau ada kurangnya nanti ditambah. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya lebih cenderung dengan kasus ini dalam sosok seorang guru ya. Pada saat ada kasus di mana di dalam kelas ada beberapa anak yang kurang memperhatikan pelajaran. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini ya. Namun kalau dibilang kita setuju atau tidaknya, pasti dengan melihat kasus ini kita menyampaikan bahwa kurang setuju. Karena apa? Di dalam proses pembelajaran yang disampaikan Bu Siti tadi kan ada 5 hal ya. Salah satunya bagaimana siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran, ada yang mereka cenderung dengan keasikan atau fun ya, fun. Kemudian kita juga selaku guru yang berada di kelas tersebut harus tahu persis karakter dari anak itu, kemudian minat bakat anak itu di mana. Sedang di kasus ini adalah pelajaran matematika. Kadang kita berpikir di pelajaran matematika itu banyak sekali siswa yang mungkin tidak hanya 1 atau 2 anak, bahkan 85% ya, bisa dikatakan seperti itu, yang minat dalam proses pembelajaran matematika. Nah, pada saat mereka menghadapi dengan mata pelajaran yang serasa itu tidak diminati, kebanyakan anak-anak mengarahnya dia pasti akan diam atau melakukan sesuatu hal yang membuat dirinya nyaman, jadi mengalihkan perhatian dengan pelajaran yang ada saat itu gitu. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu guru di dalam kelas kemudian menegur dan ada salah satu siswa, di sini kasusnya Eva, kemudian dia menjatuhkan tas, mungkin juga tidak ada unsur sengaja di mana dia karena pada saat itu mengalami blank ya, memang tidak fokus di pelajaran itu. Kemudian kalau dalam hal untuk menertawakan, sebetulnya kembali lagi kepada guru yang berada di dalam kelas itu. Kalau dari Bapak Ibu guru bisa menguasai kelas itu, di dalam kelas ada kejadian apapun, itu saya yakin sekali tidak ada yang namanya anak-anak akan tertawa ya. Namun kalau terbiasa, maaf ya, kadang ada beberapa Bapak Ibu guru yang baru masuk aja sudah ditertawain sama siswanya. Mungkin ini juga bisa jadi salah satunya di kasusnya IPA ini atau di mata pelajarannya Bu Anda gitu. Kemudian menurut kami dalam tindakan Bu Anda terhadap IPA itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Sebetulnya kalau dari hukuman tidak bisa mengarah seorang guru menghukum siswanya yang melakukan kesalahan, apalagi di dalam kelas, kemudian diberikan hukuman di dalam kelas. Itu sepertinya tidak pas ya, tidak sesuai dengan kode etik kita sebagai guru. Kemudian kalau itu dibilang konsekuensinya, sebetulnya kita pada saat awal dari proses pembelajaran seperti saat ini di awal tahun ajaran itu seharusnya Bapak Ibu guru sudah memberikan sebuah
apa ya, kesepakatan bersama. Seandainya pada saat jam pelajaran misal itu matematika, nanti kita buat kesepakatan apa yang sekiranya itu bisa untuk membuat proses pembelajaran itu menjadi nyaman untuk anak-anak. Yang pasti kita sebagai seorang guru atau seorang pendamping anak-anak kita ya banyak cara lah yang untuk dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih aktif dan bisa dinikmati atau mungkin bisa diterima oleh anak-anak. Saya rasa seperti itu Ibu. Terima kasih. Setelah kita membaca apa yang telah dilakukan dari guru Anda, kita bisa kembali ke belakang, khususnya yang berkaitan dengan guru, hakikat dari guru itu sendiri. Guru sebagai pendidik dan guru sebagai pengajar. Kalau guru sebagai pendidik itu sekaligus juga pengajar. Kalau guru sebagai pendidik itu mengantarkan anak menuju proses kedewasaan. Itu guru sebagai pendidik, mengantarkan anak menuju proses kedewasaan. Kalau pengajar itu kan cuma mentransfer ilmu. Nah, kalau melihat hal seperti itu, apa yang disampaikan dari Bu Anda, itu saya kira kalau itu cuma guru sebagai pengajar kalau seperti itu, bukan sebagai pendidik, tapi sebagai pengajar. Padahal membantu anak mendidik untuk menuju proses kedewasaan. Kalau seperti itu kan ya kasihan muridnya. Biarpun anak bagaimanapun karakternya, setiap kelas itu kan masing-masing anak kan punya karakter yang berbeda-beda. Paling tidak guru harus tahu masing-masing dari karakter anak tersebut. Jadi itu perlu sebagai bahan apa yang mungkin nanti kita juga mendapatkan hal-hal seperti itu di dalam kelas, mungkin bisa seperti itu. Nah, itu sebagai mengingatkan saja supaya nanti tidak usah kita memberi hukuman seperti itu. Nah, untuk mendidik mestinya kalau memang tidak bisa, entah itu nanti untuk nulis 10 kali atau gimana, biar nanti kan lebih hafal. Pamane 5/5, kok anggere ra iso, kok nulis ping 10, nek kok ora garapnya ditebetke 2 kali dari 20, nah sebenarnya apa? Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menerima tambahan Bu? Setelah melihat, menyimak, mendengar dari senior-senior Bu Nur, Bu Pur, Pak Saina, sebetulnya mereka juga pas jadi calon guru penggerak. Iya, betul. Betul sekali. Analisa permasalahan di depan ini itu membuat kita terpecah menjadi beberapa sudut pandang yang berbeda. Kalau saya lebih menganalisanya itu tindakan Bu Endah itu ada 2 kesalahan. Maaf, bukan 2 kesalahan, tapi kurang pas gitu aja. Yang pertama itu membiarkan teman-temannya itu menyorai. Yang kedua menunjuk hidung. Sebetulnya kalau Bu Endah cuma memanggil anak itu ke depan, itu bukan sebuah kesalahan, tidak menjatuhkan harga diri dan tidak membuat sakit hati. Tapi di saat itu sudah diambil sebuah tindakan menunjuk hidung, terus di latar belakangi tadi ada sorak menyorak. Nah, disitulah kurang pas tindakan seorang guru. Jadi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga ini anak. Nah, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Nah, ini yang nggak bisa jawab saya ini.
Kalau konsekuensi dari anak yang nggak perhatian, ditanya nggak tahu hukum, itu sebuah konsekuensi karena tidak perhatian. Itu konsekuensi. Nggak anak nggak perhatian, ditanya nggak bisa, memang itu konsekuensinya. Saya nggak makan, nggak sarapan, konsekuensinya apa? Anak nggak perhatian, konsekuensinya nggak bisa, itu konsekuensi. Tapi kalau tindakan dari guru ini apakah konsekuensi atau hukuman, saya cenderung ke hukuman. Gitu aja. Makasih Bu. Monggo dilanjut, mungkin Pak Aris. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saja. Kalau tadi dari Pak Sama Pak Bagio melihat dari banyak siswanya yang disalahkan. Kalau saya malah cenderung melihat kenapa kok siswa itu kok sampai berdiam diri dan hanya punya kesibukan menggambar. Intinya bagaimana kita memberikan pembelajaran itu atau metode pembelajaran yang diberikan seorang guru matematika itu, karena di situ si IPA itu sudah mulai, kalau saya melihat seperti itu, anak itu sudah istilahnya tidak menyukai mata pelajaran matematika. Padahal kalau kita akan mengajarkan sesuatu hal itu, kita buat anak itu menyukai apa yang akan kita sampaikan atau kita pelajari. Jadi kalau melihat tindakan Bu Anda itu sampai itu memang saya merasa kurang pas, karena kita harus melihat diri kita juga. Kita mengajar itu diterima anak dengan enak apa tidak, walaupun kita tidak bisa mengakomodir semua sikap dari atau karakter dari tiap anak itu. Lalu memang tadi sudah saya katakan sama dengan Pak Bagio, saya cenderung ke tindakan Bu Anda itu, ya itu merupakan suatu hukuman. Karena suatu hukuman itu yang jelas itu memberikan sesuatu efek jerah. Tapi kalau konsekuensi itu mungkin tidak, karena konsekuensi itu ingin mencapai sesuatu yang nanti berhasil lagi. Contoh tadi, kalau kita tidak makan konsekuensinya ya lapar, tapi caranya orang lapar kan makan seperti itu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dari peristiwa yang terjadi itu bisa disimpulkan di situ ada yang namanya hukuman. Hukuman itu adalah saksi yang diterima karena melanggar suatu peraturan. Jadi itu dari Bu Andanya itu setelah memperhatikan dari seperti itu ternyata istilahnya apa yang diminta atau pertanyaannya itu tidak dipenuhi, sehingga Bu Andanya menyuruh untuk maju berdiri di depan dengan memegang hidung. Itu memang sudah pas. Kalau masalah hukuman sudah pas, karena itu adalah akibat dari suatu pelanggaran suatu peraturan yang ada. Namun kalau ditanya apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Anda, itu kelihatannya kalau menurut saya tidak setuju, karena itu adalah menyangkut etika yang kurang benar. Kalau berdiri dan dengan memegang hidung itu kan otomatis yang lainnya juga norai itu kurang pas gitu loh sebagai seorang guru. Tapi disebutkan oleh Pak Saino bahwa yang namanya mengajar dengan mendidik itu memang wajar. Kalau mengajar itu memberikan sesuatu materi kita, ilmu kita kepada orang lain atau kepada anak didik, diterima karepmu, ora karepmu, akhirnya tak keke, tak terangke. Nah itu namanya mengajar. Tapi kalau yang mendidik itu, ini kaitannya dengan mendidik, Bu. Kaitannya dengan mendidik. Kalau mendidik itu adalah menjadikan seseorang
yang kurang baik etikanya, yang kurang baik kepribadiannya menjadi lebih baik itu sulit sekali. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik kan tidak hanya mengajar Bapak Ibu. Kita adalah mendidik dan mengajar. Yang sulit itu adalah pendidiknya. Maka dari itu disimpulkan bahwa di dalam peristiwa itu adalah berkaitan dengan hukuman. Kalau hukuman itu di dalam sekolah kelihatannya kurang etis, tapi yang ada adalah sanksi. Sanksi itu adalah di bawah hukuman. Kalau hukuman itu kelihatannya adanya pada 50 hari. Seperti itu Bu. Itu jadi saya tidak setuju dengan adanya Bu Endah memberikan hukuman seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Terima kasih ya. Ternyata masing-masing guru punya pendapat masing-masing. Nah di sini itu sebenarnya untuk siswa itu karena memang siswa itu kan memiliki kodratnya dari awal itu memang masing-masing berbeda ya. Jadi ketika kita mau mengadakan pembelajaran itu sebaiknya kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan kemampuan kesenangan yang dimiliki oleh anak. Oh, kalau saya itu lebih, misalkan anak ya, saya lebih ke visual, misalkan ya lebih suka melihat atau mendengar. Nah, itu kan masing-masing anak punya kemampuan beda-beda ya. Apa gunanya? Karena kalau di dalam awal pembelajaran itu sebaiknya kita memang menggunakan asesmen diagnostik ya. Jadi kita tahu anak itu memiliki kemampuan apa, lebih condong kesukaannya itu ke apa. Itu dia asesmen diagnostik itu sangat diperlukan. Nah di sini ada yang namanya hukuman sama konsekuensi. Ini cuma sebagai gambaran saja, kasus saja ya. Nah sebenarnya apa tuh yang dinamakan hukuman sama konsekuensi? Nah di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sama restitusi itu lebih ke disiplin. Konsekuensi itu sesuatu yang sesuatu harus terjadi, untuk restitusinya itu merupakan pilihan. Nah di sini macam-macam. Untuk hukuman itu lebih ke fisik ya, korban mendapat keadilan, kemudian murid akan tersakiti dari dampak dari hukuman tersebut, kemudian perilakunya pasif, agresif, mengikat dan lain sebagainya. Nah itu secara umum untuk konsekuensi sama hukuman. Sekarang kita coba dari beberapa kasus di sini termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena memang si anaknya terlambat ke sekolah. Nah itu termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Iya ya, sudah ya. Oke, ini udah paham semua. Oke, perlu. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini
guru itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai manajer, kemudian pemantau dan teman. Nanti posisi kontrol guru dari pernyataan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti dia itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti penghukum, menghakimi dia. Nah, itu penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu, itu sebagai teman, merangkul. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti dia sebuah penghargaan atau pemantau boleh. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu hari ini? Itu sebagai manajer. Kamu yang selalu terakhir. Nah, itu menghukum. Nah, di sini. Ini yang paling penting, budaya positif yang paling penting itu adalah keyakinan kelas. Saya lihat belum semua bapak ibu guru di sini menerapkan keyakinan kelas. Karena padahal keyakinan kelas itu fondasi awal ketika kita mau melakukan pembelajaran. Itu harus terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi antara guru sama murid itu membuat kesepakatan di kelas ini itu seperti apa. Nah, di sini kita runut ya, dari peraturan kelas, kemudian berujung ke keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan positif, kemudian muncullah budaya positif yang terbentuk. Untuk keyakinan kelas, misalkan di sini, jadi untuk pembelajaran kemarin saya juga melakukan keyakinan kelas kepada anak wali saya, yang saya wali ya, ada 10 anak 1. Itu mereka, ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, biar kalian nanti itu bisa gimana ya, kayak tertib lah ya. Misalkan, berarti kalau misalkan ada keyakinan kelas tidak membuang sampah, berarti mereka kalau mau membuang sampah itu mikir dulu, kemarin sudah ada keyakinan kelas seperti ini. Nah, contohnya itu membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kemudian memakai seragam itu lebih ke disiplin, tidak boleh main HP pada saat pembelajaran. Nah, kemarin juga lucu, anak-anak ada yang bilang tidak boleh main HP saat pembelajaran, tapi ada juga yang keberatan. Nah, kalian ketika waktu pembelajaran itu tidak diperkenankan main HP, kecuali ketika pas pembelajaran itu memang diperlukan untuk menggunakan HP, itu baru boleh. Akhirnya mereka sepakat ya. Kemudian tidak mengganggu teman. Kadang kan ada ngecek saling ngecek. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak menggunakan narkoba, gitu ya. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Untuk keyakinan kelas itu bersifat pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas yang terbentuk banyak sekali, itu malah justru kadang mereka gimana ya, tidak fokus gitu ya. Sedikit saja tapi dijalankan itu lebih efektif. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak usah terlalu umum yang jauh-jauh, yang di kelas itu aja. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat
kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu mengikuti pembelajaran ya. Nah, di sini ada dokumentasi untuk sosialisasi keyakinan kelas yang kemarin saya bentuk. Sebenarnya ada videonya tapi terlalu panjang ya, jadi tidak usah di sini. Nah, di sini saya tawarkan pada mereka, itu saya bagikan skimot kertas, kemudian mereka menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka maju menempelkan masing-masing keyakinan kelas yang diinginkan. Setelah sudah, baru saya bacakan satu persatu keyakinan kelas apa yang disepakati. Ya. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Sebelum saya ikut guru penggerak ini, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, itu langsung ya kita seperti ini. Maksudnya kita tidak menelusuri dulu. Nanti kan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu ada beberapa. Kita coba dulu untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu oke lah mereka melakukan kesalahan, tapi jangan langsung oh kamu salah, itu salah. Jadi kita tidak jangan gimana ya bahasanya, melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Jadi mereka itu tidak langsung down gitu ya. Oh, setiap kita di posisi kamu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di sini kayak ngeyem-ngeyemi dulu, kemudian kita telusuri dia melakukannya itu karena apa. Nah, mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Jadi dari bimbingan atau pengarahan kita, dia itu secara tidak langsung mengakui bahwa dia itu bersalah. Tapi tidak langsung kita, oh kamu salah, itu jangan. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi bukan kita yang oh kamu harus memperbaiki seperti itu. Tidak, yaitu harus berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini untuk segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas itu misalkan punya masalah dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi kita tidak langsung membuat dia salah, itu tidak ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dari dia itu bisa dari kamu tentu punya alasan. Nah, itu memvalidasi tindakannya yang salah itu alasannya apa? Kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan yang telah dia langgar. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh pernyataan-pernyataan ketika kita mau melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, dari tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ini tadi sudah ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi terbaik itu bagaimana. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian ketika memvalidasi tindakan yang salah itu dengan pernyataan kamu pasti punya alasan mengapa
sesuatu yang penting buatmu karena alasan dia melakukan kesalahannya, tapi tidak membenarkan juga loh ya di sini. Nah, kemudian baru kita coba menanyakan keyakinannya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, secara tidak langsung dia menyadari, kemudian berusaha untuk memperbaiki apa yang dia perbuat. Nah, di sini saya juga sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, ada 2 anak itu di situ memiliki masalah. Yang satunya itu Guntur, itu sering mencontek Desi, tidak hanya di satu mapel, tapi di setiap mapel, sehingga Desi itu merasa jengkel, sehingga dia menyobek buku Guntur. Nah, dari masalah itu kita bisa menyelesaikannya dengan perlahan-lahan. Desi melakukan hal tersebut itu pasti punya alasan. Kemudian kalau kita di posisi seperti itu kan jengkel, sama aja kita akan melakukan hal tersebut. Tapi apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, artinya dia menjawab tidak, karena sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, itu terakhir dari segitiga restitusi penerapannya. Dari sini untuk sosialisasi diseminasi budaya positif semoga bermanfaat, bisa kita gunakan di sekolahan ini. Mungkin dari saya apa ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, menurut Dewi, apakah Dewi sudah
melakukan hal yang salah atau benar. Apakah Dewi selalu melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas? Iya. Keyakinan apa kira-kira yang kamu langgar? Karena saya mengikuti saya. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, saya bersedia. Dengan cara apa Dewi akan memperbaikinya? Disiplin dan datang tepat waktu. Bagus Dewi, ibu perlu kamu karena menyadari kesalahan dan kamu berjanji akan memperbaikinya. Semangat ya Dewi.